Hmm, pada video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan tentang bab 2 morfologi dan anatomi mikroorganisme. Sebelum saya mulai penjelasan saya ingin menekankan bahwa pada penjelasan kali ini akan menguraikan tentang morfologi, ukuran dan struktur mikroorganisme. Yang pertama yaitu morfologi mikroorganisme. Teman-teman tahu bahwa dunia mikroorganisme itu terdiri dari berbagai kelompok jasad treni, kebanyakan uniseluler. Artinya uniseluler di sini berarti terdiri atas satu sel. Dan yang membedakan mikroorganisme dengan mikroba yang lain adalah organisasi selulernya. Perbedaan ini memisahkan semua protista menjadi dua bagian, yaitu prokariotik dan eukariotik. Nah, kita lanjut yang berikut. Bagian A, sel sebagai satuan struktur dasar kehidupan. Nah, sel merupakan struktural yang fundamental dan fungsional, teman-teman, bagi kehidupan kita. Artinya di sini yang menjadi dasar hidup kita itu sel. Bayangkan teman, jika kita tidak mempunyai sel, pasti kita tidak jadi seperti sekarang ini. Karena sel lah kita menjadi manusia yang seperti ini. Tanpa sel tidak ada kehidupan. Nah, saya lanjut. Untuk organisasi seluler ini, sel bukan saja merupakan satuan struktur kehidupan, tetapi juga sel merupakan organisme itu sendiri. Berarti sel, walaupun dia hanya satu sel, tapi itu dia individu sendiri, makhluk hidup sendiri. Begitu teman-teman. Sebaliknya juga pada organisme multiseluler adalah kumpulan sel-sel yang tersusun menjadi satu kesatuan yang terpadu ke dalam sistem atau berbagai sistem yang bersama-sama membentuk organisme hidup. Berarti dalam satu makhluk hidup, misalnya tumbuhan, dia itu tumbuhan atau mikroorganisme apa saja, misalnya bakteri atau apa begitu, dia hidup dari berbagai macam sel, artinya atau banyak sel, multiseluler. Berarti dia tidak bisa hidup kalau hanya satu sel. Dia bisa hidup dengan banyak sel. Begitu teman-teman. Yang berikut bagian B, bentuk dan susunan mikroorganisme. Bentuk umum mikroorganisme terdiri dari satu sel, seperti yang diperoleh pada bakteri, ragi, dan mikroalga. Bentuk lain dari mikroorganisme adalah koloni, yaitu koloni itu dia seperti kayak lingkaran-lingkaran kecil yang dihubungkan menjadi satu, menjadi seperti kurang lebih seperti inilah. Ini seperti ini, begitu ya teman-teman. Seperti rantai, lebih tepatnya rantai ya.
koloni ini, yang dimaksud dengan koloni ini adalah gabungan dua sel atau lebih dalam suatu ruang, seperti yang didapatkan pada bakteri dan mikroalga. Maksudnya seperti yang didapatkan pada bentuk koloni ini kebanyakan didapatkan itu pada bakteri dan mikroalga. Berarti yang memiliki bentuk koloni ini hanya bakteri dan mikroalga saja. Tetapi ada beberapa juga yang bentuk koloni tapi bukan bakteri dan alga. Nah, untuk ukuran yang berikut yaitu ukuran mikroorganisme. Nah, besaran untuk mengukur mikroba atau mikroorganisme yaitu mikron. Bahkan pada beberapa jenis mungkin dengan mikron atau sampai dengan angstrom. Kelompok mikroba yang kecil, misalnya pada mikoplasma yang memiliki diameter hanya 0,125 mikron. Sedangkan yang paling besar adalah mikroalga. Itu dia memiliki mikroalga ini misalnya Oscillatoria dengan ukuran 500 kali dari mikoplasma. Jadi dia ini Oscillatoria ini atau mikroalga ini dia ukurannya paling besar, yaitu kurang lebih 500 kali dari mikron yang tadinya ukurannya 0,125 mikron. Yang berikut struktur sel mikroorganisme. Nah, teman-teman, di sini struktur sel mikroorganisme ini ada dua, dibagi menjadi dua. Yang pertama itu struktur sel prokariotik dan struktur sel eukariotik. Nah, yang pertama yaitu struktur sel prokariotik. Pada tiap tingkatan struktur sel, prokariotik lebih sederhana daripada sel eukariotik, dengan satu pengecualian, dinding selnya lebih kompleks. Secara umum, susunan sel prokariotik terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu dinding sel, dinding luar yang terdiri dari lapisan lendir, dinding sel, dan membran sitoplasma. Yang kedua, sitoplasma atau plasma sel. Yang ketiga, bahan inti. Bahan inti ini ada di dalamnya ada beberapa bagian di dalamnya lagi. Yang pertama, lapisan lendir, dinding sel, membran sitoplasma, inti sel, inti atau nukleus, flagel, pili atau membrane. Dan yang berikut yaitu struktur sel eukariotik. Struktur sel eukariotik ini lebih rumit daripada struktur sel prokariotik. Ciri-ciri utama struktur internal sel eukariotik ini
dan yang membedakan sel eukariotik dan dari sel prokariotik adalah sistem membran internalnya yang ekstensif. Membran ini disebut juga yaitu retikulum endoplasma. Nah, struktur sel mikro eukariotik ini yang pertama yaitu retikulum endoplasma, nukleus, kompleks Golgi, mitokondria, kloroplas, vakuola, mikrotubul, dan mikrofilamen, flagela, dan silia. Yang terakhir yaitu dinding sel. Sekian dan terima kasih.